Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana bisa menggapai hal-hal yang mustahil menjadi nyata di dalam hidup kita? Sebab Allah kita yang mengalahkan kemustahilan. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari kita akan melihat ada beberapa tokoh di dalam Alkitab di mana mereka berjalan dalam kemustahilan. Mereka banyak mengalami mujizat seperti mengalahkan raksasa, yaitu Daud lawan Goliat, dan Daud pun menang. Mereka yang membelah laut menjadi jalan raya. Mereka yang berjumpa dengan orang mati lalu bangkit kembali. Puji Tuhan. Dan selain itu mari kita akan lihat bersama-sama tokoh Alkitab yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Di dalam Roma pasal 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Dengan membaca ayat tersebut, lalu apa kuncinya sehingga Abraham bisa menggapai hal-hal yang mustahil tersebut? Kuncinya adalah Abraham beriman di atas janji Allah dan menanti dengan sabar. Dan Abraham ini adalah tokoh yang mengalahkan kemustahilan. Abraham tokoh yang melihat mujizat menjadi nyata, yaitu karena imannya Abraham yang kuat itu dan ditambah dengan kesabaran menunggu waktunya Tuhan. Tokoh Alkitab yang kedua namanya Yosua. Yosua menaklukkan Yeriko. Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersolaklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Lalu apa rahasianya Yosua? Rahasia Yosua adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Yaitu saat Yosua dipanggil Tuhan untuk menggantikan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan berkali-kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkali-kali Tuhan katakan demikian, dan Tuhan tahu bukan Yosua tidak mau, tetapi Tuhan tahu Yosua merasa kecil dibanding dengan Nabi Musa, tokoh yang besar, tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa itu. Dan sekalipun Yosua punya iman yang besar, iman yang besar bisa hilang kalau sudah ada rasa takut, kalau sudah ada rasa kekhawatiran menyerang hidup kita. Sebab yang Yosua pimpin ini bukan saja bangsa yang besar, tetapi bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bukan hal yang mudah bagi Yosua untuk pimpin bangsa tersebut. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tokoh yang ketiga yang alami mujizat melampaui kemustahilan, yaitu perempuan pendarahan 12 tahun. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi rahasia yang ketiga
untuk alami mujizat yang melampaui kemustahilan adalah perempuan pendarahan ini memiliki pengharapan yang besar kepada Yesus. Sebab pada zaman itu sebagai perempuan pendarahan, berjalan di tengah orang banyak adalah sebuah hal yang berbahaya. Sebab selain fisiknya saat itu lemah, perempuan pendarahan adalah najis. Apalagi menjamah seorang rabi adalah sebuah hukuman mati. Artinya sangat berisiko. Tetapi perempuan pendarahan ini memiliki pengharapan kepada Yesus, dan pengharapan tersebut mujizat pun terjadi. Jadi apa yang mustahil bagi kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.